negara Islam atau tidak. Kalau saya khawatir dekatnya bagaimana dunia ini bisa selamat kalau yang memimpin ini dekat dengan Allah. Berarti negara itu harus dibentuk secara komunitas Muslim. Kalau saya khawatir. Maka dikatakan anak-anak yang bersembilan mukmin wa ilal kafir. Manusia itu dalam komunitas kehidupan itu adalah terbagi menjadi tiga, mukmin, kafir. Cuma ada satu muncul munafik. Ada yang dalam hidup ini kenyataannya seperti itu. Ini yang lain munafik itu dimasukkan dalam termasuk yang harus diperangi. Nah, jadi kedudukannya beda. Ini muslim, ini mukmin, ini kafir, ini munafik. Tapi dalam bermuamalah kepada yang dua ini sama. Harus diperangi. Kenapa? Ini mengganggu. Maka dikatakan dalam sini ada sesiatin Islam bayar dulu. Ada yang dia kita damai, bermahabbah, berkasih sayang, berukhuwah, bersaudara, saling tolong menolong, mukmin. Tapi terhadap orang kafir dan munafik itu al-harb wal qarbu, kebencian. Kemudian apa namanya? Al-bughdul, kebencian, itu juga benci. Al-harb itu kalau perlu diperangi. Karena kalau Rasulullah menentukan ini masjid Dirar, karena munafik Dirarnya. Masjid itu hanya untuk perkelahian, untuk perkara. Dirar, kita nggak tahu apakah hari ini masih ada masjid Dirar atau orang. Kalau Dirar itu bertengkar terus mungkin mirip, kan belum Dirar lagi mirip aja. Bertengkar itu aja dibahas, bertengkar ke sana, bertengkar sini yang satu begini. Jadi ini mau mengurus masjid ini, mau menjadikan orang taat atau menjadikan orang bertengkar terus. Atau maafkan gitu. Dan semua itu itu asas. Petuah setan itu yang macam-macam. Namanya langkah ya kan. Jadi kita baik dalam kalimat ini fataksim musabik natijun an taksimil ara wal afkar wal aqwal. Pembagian antara mukmin, kafir dan munafik itu ini adalah bagian daripada macam mana berpikirnya, macam mana dia berbuat, macam mana dia berkata-kata. Itu tadi itu, ya kan? Jelas. Kalau kafir ini jelas pembenci. Makanya umat Islam ini tidak selalu kalah dengan kafir. Kalahnya dengan munafik. Iya. Ya? Di Palestina itu juga itu banyak yang tak suka dengan perjuangan Hamas. Banyak. Karena akidah itu waktu sawir dia akan memunculkan sebagai sumber untuk menjadikan seorang itu dalam berkelakuan. Itu di hari hajat itu orang mukmin itu apa? Ya. Coba kita pikir ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 20 Al-Hadid Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim i'lamu. Kalimat pertamanya i'lamu sama dengan ketika Allah mengajarkan tentang kalimat la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dipegang dasar oleh orang-orang suruh itu. Sebenarnya bukan suruhnya semuanya. Ya, fa'lam itu ketahuilah. Tidak ada tempat rujukan yang lain kecuali Allah. Kita baca juga Allahu Somad, tapi kenapa merujuk kepada makhluk? Allahu Somad itu tempat bersandar, ya. Itu dikatakan tempat bersandar. Nah, kemudian dikatakan fal imanun aqidah. Iman itu adalah akidah bagi orang mukmin. Wa tasawwurin yang bawa oleh hati. Dia adalah gambaran untuk menjadi sumber atas kehidupannya keseharian. Siapa orang mukmin itu? Dia adalah orang muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita sekarang dihajar, dihabisi dalam kesulitan, ngadu sama Allah. Kalau ngadu sama manusia boleh jadi pengaduan kita diadu lagi sama manusia musuh kita itu. Nah, itu kami gitu. Dan dia akan menjadi suatu gambaran dalam kehidupannya yang mau anhuma suruh dari akidah yang dia pegang itu sebagai kufrun dan gambaran dalam perjalanan hidupnya itu menjadikan sumber dari kehidupannya keseharian. Sebaik-baik orang kafir itu dia tetap kafir. Yahudi itu kafir, tapi Rasulullah SAW tetap bergaul dalam batas muamalah. Jadi di Eropa ya, Eropa Timur, terutama di Austria, sampai di Jerman, di Timur banyak. Itu kan akan terjadi di Muslim. Kenapa? Karena mereka kuat berjanji masalah. Dan itu terakhir yang sering dijelaskan dalam sejarah perempuan mukminah pergi belanja, mereka angkat kain. Itu marah sekali Rasulullah, diperangi. Itu yang Yahudi. Sebenarnya kemunafikan ini bagi orang munafik itu akidah. Dan dari itulah disebut tasawuf, ada gambaran untuk orang munafik dan bersumber dari keduanya ini kelakuannya sehari-hari. Jadi sebenarnya keimanan itu akidah. Kekafiran itu akidah.
Kemunafikan itu akidah bagi orang munafik, bagi orang kafir. Dan ini yang menampakkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau mulanya munafik itu adalah Korun. Korun itu sepupu dengan Nabi Musa. Waktu miskin minta doa, Musa kau Nabi, doakan aku, didoakan Nabi Musa dikasih modal 5 emas. Dia di mana emas? Karena dia memang encer otaknya, dia bisa dia melakukan itu. Lalu dia kumpulkan orang-orang untuk menjadi pekerja-pekerja yang kayanya. Diutus oleh Nabi Musa berzakat. Dia bilang tidak ada hubungan dengan Musa. Berzakat ini karena memang anugerah Allah, tidak ada hubungan Allah, ini karena kepintaranmu menjadi uang. Ini tidak mau lagi dia dengan Nabi Musa karena penasihatnya bagus. Nabi Musa kan nasihat Nabi. Pergi dia ke Fir'aun. Itu kok tersebut. Dalam hati bahwa orang-orang begini ini akan menopang pemimpin-pemimpin jahat. Dan itu yang bikin dia bertahan. Ini ada pedagang VOC itu persatuan perdagangan India Belanda. Kompeni masuk itu pedagang. Tapi cara untuk mendapatkan barang-barang itu murah, barang-barang itu bisa diimpor ke negeri mereka adu. Penduduk yang bodoh kan. Sultan dengan sultan, ini yang sini dikasih beli, sini tidak, sini apa ini diadu ini. Ada yang ngambil tuh. Congkeh, lada hitam, terutama di Maluku diambil semua. Kita bertengkar aja sama kita. Bertengkar masalah apa? Bertengkar masalah bolon tak bolon, bertengkar masalah apa? Doa bersama, bertengkar aja gitu. Sebenarnya itu sudah selesai nih masalah. Bertengkar awal puasa, bertengkar awal Ramadan, bertengkar hal-hal yang sepele. Macam tadi itu dibiayai betul. Supaya terus doa begitu saja. Dikasih. Habis lagi kita waktu kita dengan itu, kita tidak mau mikir itu kenapa? Penguasa dulu itu rakyat bodoh. Apa yang membedakan orang Muslim dari dua kategori tadi? Jadi secara Arab, secara pandangan itu munafik. Secara ini akidah yang kafir. Apa yang membedakan orang Muslim itu dari dua ini? Jadi katakan ada funihai. Apa namanya? Yang membedakan orang mukmin dari dua tadi itu adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya. Karena dia Allah Somad, maka dia mempunyai tujuan akhir keridhaan Allah kan. Maka dikatakan tidak ada pemimpin dunia. Sesungguhnya tujuan kafir itu dunia. Walai salam fil akhirah matlab. Tak ada mereka memikirkan akhirat. Coba tengok orang kaya menabung di hari tuanya apa yang dipelihara? Anjing. Anjing itu di sekolahan. Sehingga anjing itu bisa tahu lampu merah berhenti. Itu pakai ijazah. Itu bisa itu harus tahu. Kalau tidak lupa. 5 menit di luar itu hari 5 menit jalan lagi dan bilang ini jamnya memang harus tepat mobil itu harus itu tepat. Begitulah kehidupan. Nah Indonesia ini hari-hari pakai baju ini apa yang kalau musim dingin tidak ada lagi yang bisa dibuat tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Itulah mereka ambil dari kita lalu mereka gudangkan. Makanya minum-minum apa itu sama mereka. Apa dia bilang jahe mana yang ini ya itu gimana? Nah enak. Saya nggak tahu lah orang yang modern. Saya kalau ada orang cerita gini saya bilang yang modern yang mana? Dan itu ada nanti suatu tempat area itu mau siap. Orang-orang ke Jerman tahu itu Sarpoli. Kalau nanti ada tempat taman khusus orang narkoba ini, kita kasih tempat. Itu merusak. Makanya sekarang susah mereka untuk melahirkan anak, membuat keluarga. Islam itu datang dengan kedamaian. Maka banyak mereka nak punya anak. Jangankan Eropa, Singapura pusing sekarang. Enggak ada generasi. Perempuan tinggal sendiri, laki-laki tinggal sendiri. Kalau mau bersama nanti punya perjanjian. Oh, harta, alfa, apapun dan nikah. Akhirah, bal huwa nasillah, wa huwa nasillah. Munkar ya'aba fil anwal hayat dunia yang ma wasafa al-Qur'an. Yang mereka ini kan adalah ada yang dunia saja kafir. Maka dikatakan isunya ini telah dinasi bagi manusia itu musawat. Suka kepada hawa nafsunya itu. Minan nisa wal banin wal qanatir wal muqaddara ini adalah kekayaan. Kalau dulu kekayaan yang itu onta itu kalau yang bagus itu bisa 1 kilo kan. Nah, betul. Kuda yang dikatakan orang kontora ini itu memang seperti itu. Orang Arab itu kalau punya onta yang bagus loh. Nanti kalau pergi ke Arab coba ya pergi ke tempat onta tanya mana yang bagus nih. Nah, ketahuilah itu yang surat hadits ayat 20. I'lamu berimulah kamu tentang apa? Innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu. Nah, apa di situ? Perhiasan. Laibun itu bahasa Dagura. Apa namanya permainan? Coba kita ada permainan di lapangan bola, main. Selesai main hilang kan? Itu dunia.
Orang yang datang orang beriman mati terakhirnya kacau. Nama itu kacau lah. Mungkin dia orang baik, tapi terakhirnya kadang-kadang yang perlu kita jaga. Maka dikatakan laibun walahun, wazinatun. Istri itu perhiasan, anak itu perhiasan, rumah itu perhiasan. Wadafah apa? Berbangga-bangga dengan jabatan. Dunia itu dari usang sementara rendah. Usang sementara rendah itu dari sesuatu yang yang hina. Kenapa kita perbutkan ini? Hidup umatku ini 60, 70, mungkin 80 apa ya? Kan itu oleh Rasulullah. Hadis sahih. Hidup umatku ini antara 60, 70, 80 lah terakhir, 90. Sekarang ada yang 100. Kita aja dalam sini ada 100. Sekarang kita ukur aja hidup orang yang mati pada tahun hijrahnya Rasulullah. Sampai sekarang di alam barzakh sudah berapa tahun? 1445 tahun. Atau 85 yang belum habis. 1444 tahun di alam barzakh. Sekarang mau kita perebutkan yang dunia 70 tahun ini untuk kita tersisa di barzakh, atau kita mau nikmat di barzakh dengan enggak apa-apa kita agak susah-susah ini. Maaf itu. Maksudnya yang harus kita pikirkan yang abadi ini baru barzakh, ruangan transit. Transitnya aja, waiting roomnya aja 1444 tahun transit. Waiting room, nikmat dunia, taruhlah mulai lahir dari nikmat anak orang sampai matinya 80 tahun nikmat. Tapi kalau akhirnya nanti di sini harus 1445 tahun itu di azab apa ya? Allah. Banding-bandingkan itu dulu. Saya kalau ya Allah apa lama aku mau dibawa. Kita ini sekarang yang datang malaikat maut, siapa yang mau mati? Ada kita mau mati. Datang malaikat maut ya, siapa yang mau mati? Gak tahu lah saya hati masing-masing ya, tapi rasa-rasanya semua belum siap. Kenapa kita belum siap? Bekal belum. Tapi kalau sudah datang nanti aja, ada tahu kenapa? Mana ada. Sedang membisikkan yang buruk sama pemimpin itu mati kita. Seolah timah. Sedang membiayai sesuatu yang tak baik itu dalam perjalanan hidup kita, tahu mati. Seolah timah. Hidup 80 tahun, itu dah hebat 80 tahun. Ini 1000 tahun waiting room. Rasulullah 10 Hijriah kan? 10 Hijriah kurang 10, berarti Rasulullah SAW dan sahabat yang wafat pada itu sudah 1434 tahun di dalam barzakh. Kalau akhirat itu udah khulud, abadi. Abadi itu antara dua saja, surga, neraka. Satu hari akhirat 1000 tahun. Sekarang milih yang mana? Yang ini, yang 80 tahun lah. Kalau 80 tahun yang nikmat ini lalu kita menipu, kita membisikkan, menjadi munafik, membuat jahat, atau kita memilih yang waiting room dia bagus dengan akhirat. Biarlah susah-susah sikit. Kalau semuanya orang kalau disuruh pilih senang di dunia, senang akhirat ya pasti. Maka kalau mau senang di dunia berbaik. Jadi dia. Maka matlah. Mukmin itu mempunyai tujuan hidup yang dekat dengan Allah. Tujuan akhirnya Allah. Dia yakin ini punya azab dan dia yakin ini punya apa namanya pahala. Allah kasih. Walayalin asr. Enak kan? Maksudnya 10 malam pertama di Zulhijjah, 10 malam terakhir di Ramadan. Itu 1 tahun sekali. Tak bisa puasa 10 hari, 9 hari sampai lupa ya. Layarnya kan 10. Layarnya mas. Puasanya 9 sampai 40 ya kan. Itu pun datangnya setahun sekali. Tak bisa yang 10 yang 2 hari kemarin 8, 9 ini kata dia dengan haram. Tak usah ditengok-tengok itu berpuasa itu nanti saya di kepala. Bilang haram lah, bilang ini nanti banyak ilmu baru kan. Dia merasa orang berilmu lalu berfatwa tanpa ada dasar yang kuat dengan pengetahuan dan tasawuf. Ini dihitung ini. Dihitung. Ternyata dengan orang yang puasa ternyata dengan fatwa yang bilang haram orang berbuka. Orang pun sunnah. Dihitung ini. Kita mau di waiting room berapa tahun? Di waiting room itu paling sehari. Kenapa kita jual kehidupan yang dunia ini untuk kita jual akhirat untuk kehidupan yang dunia ini? Kenapa? Kalau orang dah tahu itu tafakur, bainakum, kebanggaan. Sekarang pakai baju pemangkat itu sampai kapan? Pensiun. Yang paling lama pensiunnya profesor berapa? 75 tahun. Itu pun sebelum pensiun dah setelah keluar. Kalau nggak setelah asam berat, nggak asam berat, mati, asam lambung, asam segala asam itu kumpul semua. Makanya negara itu sebenarnya sudah dari teliti nih dengan segala apanya. 56 tahun itu pensiun. Sebenarnya bagus, tambah apa lagi? Memang ada 1, 2, 3, 70 masuk kuat, terus sepeda, misalnya ke danau terus itu yang sesuatu yang istimewa aja ada saya tahu. Kalau saya ada misalnya
naik motor itu sampai danau itu semuanya kesemutan. Ya, itu kan tadi makanan kita itu, kemudian kita sembarangan saja istirahat, kita tidak bantu waktu muda, kasih begadang, ya, makan sembarangan, akibatnya itu. Makanya saya ada seorang mengatakan sama saya, Ustaz, apa lagi yang mau saya cari? Umur saya sudah 62, 63, 60, 64, kita lewat umur Nabi. Saya yakinkan sama Ustaz, apa yang kita tanam di masa muda itu yang kita tuai di masa tua. Obat kita itu yang kita tuai. Apa lagi yang Tuhan? Anak sudah lepas, anak sudah semua. Makanya Allah kasih kita semacam shock terapi. Umroh kau, pakailah baju ihram, hilang semua pangkat kan? Nah, haji kau, labbaik Allahumma hajjan. Ahram tu biha, aku berihram dengan engkau ya Allah. Dah, tak ada pangkat lagi. Itu Allah ini shock terapi. Ini pakai yang ada di dunia ini sebentar nih. Hari ini kok bisa tertawa apa begitu masuk dalam tempat yang sempit itu bergerak apa ya? Datang yang datang apa ya? Kalau amal solehnya itu cahaya dia datang. Nah, duduk di samping kita, makhluk itu. Terutama amal solehnya itu bacaan Quran itu. Dia datang memberi syafaat. Jadi dia bilang kau duduk aja dengan tenang. Ketika kita terkejut bangun tuh ini Ibnu Qayyim terkejut, kita tak bisa bergerak. Ini ditutup semua. Mau berteriak tak ada lagi. Ketika langkah-langkah orang yang mengantar di kubur itu dah hilang. Teriak itu. Semua yang berteriak, dalam itu semua teriak, tapi teriak itu tergantung keimanan masing-masing. Nah, tak bisa ngomong apa, datanglah amal itu. Quran yang kita baca itu, kalau Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal berkarya dulu sampai kita tenang. Nanti kalau datang buah mereka, kalau kita nggak punya amal itu siapa menenangkan? Kalau amal buruk datang dengan wajah yang buruk, itu mukanya itu udah bercahaya-cahaya, baunya busuk, itu mendekati. Nah, mungkin saya nggak tahu ini ngarangnya kan. Nah, mampus kok, mau datang malaikat buat ditanya apa kau jawab? Kita mau yang mana nih? Yang ini nikmat di dunia 80 tahun ini dibahas habis, atau kita mau sesuatu yang sulit sedikit di dunia tapi ini dapat lancar? Itu dia. Orang mukmin punya mata. Dia memang merebut kekuasaan, tapi kekuasaan itu untuk tujuan akhirnya gitu. Makanya radhiyallahu anhu wa radu. Itu saja dia. Orang mukmin berkuasa dia minta ridho Allah. Jadi pemimpin dia, jadi rakyat dia ridho. Ridho Allah yang dia jaga. Maka dikatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Maksudnya di antara manusia tidak dilarang dalam Islam. Rabbana, dari ini kalimatnya kan kalimat yang dikatakan min khalaq itu sudah ada dari manusia itu memang menginginkan dunia. Dan di akhirat apa kata? Di akhirat tak ada apa lagi bagiannya. Kenikmatan itu diberi dunia. Atau kafir. Kita mau mengikut yang Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentu yang kedua. Wa qina adzabannar. Dunia ambil orang mukmin yang Rasulullah mengajarkan sahabat berpuasa tetap menjadi orang yang baik. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, apalagi kurang. Perang itu. Ya, perang itu yang menjadi nabi palsu itu. Perang itu orang yang membawa data. Itu zamannya Abu Bakar As-Siddiq, karena harta yang diberikan semua orang itu untuk dia. Allah titipkan saja. Nah, udah nanti sakit-sakit berpanggil bantuan berdoa macam mana lagi mau didoa mulu orang-orang tua sakit hati. Mau berpuasa dulu tak jelas sama bagian itu. Sama dengan itu saya pernah ada ngadu. Wah, orang sekarang sana. Anak-anak sekarang muda sekarang duduk di situ di bagian itu kita kasih tahu bahwa kita masuk lagi masuk tong sampah. Saya tahu jadi di situ juga dulu ya. Bapak selama dulu punya jabatan di situ, waktu orang mengajukan proposal ayat apa, mana begini? Iya Ustaz, kamu dulu ngomong gitu. Itulah hukumnya itu. Tidak usah kita menyalahkan orang, karena memang kadang-kadang perbuatan kita itu berimpas selama kita tidak tahu. Kalau tepat ada momen itu, ada momen ya. Kemudian dibahas oleh beliau ini, seorang mukmin itu harus tegar menghadapi segala sesuatu yang berkenaan tentang kehidupan dunia ini, yang dalam arti jangan seperti orang kafir. Nah, jadi dikatakan dalam oleh Allah SWT, walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardi wa man fihinna yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tabilu mailan 'azima. Orang kafir itu sifatnya apa? Mengikuti hawa nafsu, lalu menutup kebenaran. Lalu dikatakan kalau diikutinya itu maka akan hancur bumi ini dan apa yang berada di dalamnya. Munafik sama. Jadi dikatakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, orang-orang yang mengikuti syahwat hawa nafsunya itu, antamilu mailan 'azima, agar kalian juga mengikutinya sebagaimana dia melakukan itu. Ini baik di surat Al-Mu'minun ayat 81 dan An-Nisa ayat 27. Balik kepada yang tadi, akhir dari surat Hadid ayat 20 itu
dikatakan bahwa orang-orang kafir itu melihat kehidupan dunia ini seperti air hujan yang membasahi pohon-pohon. Berbuah dia, berbunga, berbuah, memberikan hasil. Tapi ingat, itu juga sifatnya sementara. Mulai kuning daunnya, mulai buahnya berguguran, habis tadi. Maka diingatkan oleh Allah dalam surah Hadid itu, wa fil akhirati azabun. Di akhirat itu wa maghfiratin, ada maghfirah, ada azab yang pedih. Jadi maksudnya pilihlah, kau mau yang maghfirah min Allah atau azab yang pedih. Nah, itulah akhirat. Apa ya? Kita tinggal memilih, hidup itu memilih. Cus ya. Pilih. Maka pilihlah pemimpin yang dekat sama kita akidahnya. Akidah maksudnya itu bukan Islam atau kafir. Akidahnya itu dia Islam atau kafir atau mukmin atau munafik. Kenapa? Karena akan berdampak kepada kelangsungan kehidupan rakyatnya. Kenapa kita main dengan harta dunia? Ingatkan terus, saya kalau dah malam itu ingat itu. Ini 1400 tahun kalau kita ini belum tahu ini kalau mati berapa tahun dia wajib. Memang di zaman Rasulullah ketika Mi'raj kita melihat nenek-nenek yang berjalan dan pakai tongkat dan bubuk kan. Wala haqqa ahwa'u masalah samawati wal. Itulah akhirnya maka dikatakan orang-orang kafir itu melihat kehidupan dunia itu laksana air hujan yang turun di tumbuh-tumbuhan yang subur lalu berbuah, dia berbunga. Tapi suatu saat dia melihat lagi daun itu sudah kering. Tapi dia tak melihat yang kering ini ketika berbuah itu saja. Itu dunianya. Nah, lalu Allah menjanjikan di akhirat nanti ada maghfirah, ampunan, ada yang sifatnya azabun. Tinggal kita ini hadaina ustabila bima syakira wa imma kafura dihubungkan wa nafsi wa masabaha, ya, jiwa dengan penyempurnaan beberapa penciptaannya. Nah, itu dia fa'alhamaha, Allah berikan ilham atau Allah wahyukan kepada jiwa itu imma syakira wa imma kafura, kau mau jadi bersyukur atau mau jadi ingkar. Dikatakan fa'alhamaha fujuraha, fujur itu sebenarnya buruk. Saya kira orang bermaksiat. Nah, Allah kenapa bilang yang buruk dulu? Karena kecenderungan manusia ini yang buruk dulu. Tapi yang iman sudah buruk, itu iman. Nah, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kedua. Tapi ketika orang ini bertahan dengan kebaikan, Allah mengalir wa aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa ini. Wa qad khaba man dassaha. Yang buruk itu keluar. Tapi ketika diberikan itu ilham, yang buruk keluar. Karena Allah itu menyatakan manusia itu cenderung dengan hawa nafsu yang buruk, maka diperlukan ilham. Maka ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang selalu dalam Ada bertanya siapa? Katanya saya tidak ada ini. Saya ingin menunjuk apa? Ingin bersama-sama dengan kita tegak dengan kebenaran. Walaupun pahit. Kalau ini akhir zaman ini. Sekarang apa yang kerja kita yang saya pernah ditanya begini terakhir kemarin ya lupa. Kalau belum menjadi asal terus aja. Kita tutup dengan doa kita umat subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'il. Tunjukkan yang benar kepada kami. Amin. Ya, tunjukkan yang salah kepada salah, fadil dalam batin, dan kekuatan kepada kami untuk menjadinya ya Allah. Ya Allah,